Oke, gitu dah. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus musola, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang insya Allah kita senantiasa dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musola Al-Hikmah, panjenenganipun Kang Mas Bejo beserta seluruh jajaran pengurus tentunya. Kita doakan semoga yang terus semangat, sabar dan istiqomah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memakmurkan musola, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Amin. Juga alhamdulillah ada sesepuh kita di sini, Bapak Ngadimin, dan bapak-bapak yang lainnya, ada Mas Tri. Saya gak bisa nyebutin satu-satu, khususnya juga tukang syuting. Alhamdulillah malam ini ikut hadir, bukan cuma ngundang doang tapi hadir. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita kembali bisa dipertemukan di majelis ilmu, duduk bareng, bertatap muka di waktu yang insya Allah penuh dengan barokah. Meskipun waktunya cukup singkat antara maghrib sampai isya, tapi waktu semacam inilah ketika doa ya insya Allah mustajabah, dan untuk belajar juga insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah kita sudah ada di tahun 2025. Enggak berasa. Orang tua kita, kepala suku Mbah Ngadimin, paling tua di sini. Tambah tahun tambah tua. Di atas kertas usianya tambah. Tukang syuting kelihatan muda. Enggak tahu siapa duluan pokoknya. Di atas kertas makin hari tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah tua. Itu hitungan. Tetapi sejatinya kian waktu, kian dekat ajal kepada kita. Berarti gak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan atau berapa tahun, wallahu alam kita gak tahu. Artinya mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yuk bareng-bareng muhasabah, ngitung diri. Bahasa paling sederhananya ngaca pakai cermin yang besar. Supaya gampang hitungnya, tahun kemarin kok kelihatan masih kenceng, tahun ini kok sudah kelihatan agak peot.
Berarti tahun depan tambah keriput. Enggak, saya mah insya Allah bisa jaga kulit supaya kenceng terus. Jagalah, terserah. Sekuat-kuatnya. Pasti berubah. Pasti berubah. Yang ingin saya sampaikan bukan untuk menjaga itu doang. Yaitu kesehatan penting. Tetapi yang harus kita jaga, bahkan harus kita tingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup. Terlebih pada saat yang sama kita sudah memasuki bulan Rajab. Ini baru tanggal berapa nih? 4 apa 3? Kayaknya 4 kayaknya. Ini udah 5, kalau Rajab sudah 5. Begitu maghrib 5 berarti. Nah, bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah. Satu di antara bulan yang dimuliakan Allah ya bulan Rajab. Artinya Allah saja memuliakan bulan Rajab, maka kita memuliakannya dengan cara meningkatkan amaliyah kita, amal baik kita kepada Allah dan kepada sesama tentu. Jadi hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan kualitasnya. Hubungan kita dengan sesama juga mesti kita perbaiki dengan harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratil Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga dengan asbab, dengan wasilah, dengan lantaran suratil Fatihah Allah berikan kita kemudahan dan gampang dalam menghadapi segala urusan. Baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan kita diwafatkan oleh Allah. Mohon terus jangan pernah berhenti. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita kembali menghadap Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hadibatihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah bulan Rajab ibu-ibunya ikut ngaji. Senang. Ya. Alhamdulillah. Bulan Rajab itu Bu, ada ulama yang memberikan penjelasan bulan Rajab itu gambarannya seperti kita sedang menanam tanaman. Nanti pas bulan depan bulan Syaban kita nyiram tanaman. Pas Ramadan manen tanaman. Siapa yang nanem kemudian nyiram, ya insya Allah bisa panen. Ada orang nanam doang, nggak nyiram, nggak bisa panen. Ada orang pengen nyiram, mau nggak nanam apa yang mau disiram, ya buru-buru panen. Nah ini memang rangkaiannya seperti itu. Artinya apa? Kalau pengen Ramadannya baca Qur'annya bisa khatam, minimal sekali, minimal, maksimalnya monggo berkali-kali. Maka dimulai sejak bulan Rajab rajin baca Quran. Jangan dadakan kayak tahu goreng, jangan. Nah itu, kalau dadakan semuanya bulan Ramadan itu repot. Paling kuat nanti 3 hari kesananya sudah males. Jadi pertama kenceng, terawihnya penuh, baca Qurannya kenceng. Tapi ya pol-polan seminggu kesananya udah males. Tapi kalau dibiasakan sejak sekarang ini, entah selembar atau setengah lembar setiap waktu, nanti lama-lama lidahnya kulino. Biasa, sregep, seneng.
Nah pas masuk Ramadan sudah terbiasa, nggak kaget. Itu yang dimaksud. Nanem, nyiram, panen. Nah, itu. Tentu saya tidak akan membahas itu. Sekarang saya akan membahas, melanjutkan tentang rukun sholat. Masih rukun sholat ya? Rukun sholat nomor berapa tuh? Insya Allah kayaknya sih nomor duduk di antara dua sujud. Berarti nomor 11 itu. Insya Allah. Kalau kelewat ya paling kelewatnya 1. Kalau diulang ya paling 1. Saya insya Allah masih ingat itu. Gak ada tandanya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin. Rukun sholat yang nomor 11 al-julusu bainas sajadataini. Duduk di antara dua sujud itu rukun. Ada orang sholat enggak melakukan duduk di antara dua sujud, enggak sah sholatnya. Emang ada, bisa jadi ada. Contoh, duduklah, anggap duduk ini. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, belum tegak duduk, masih mendekati sujud, sujud lagi. Itu sama dengan tidak duduk di antara dua sujud. Enggak sah sholatnya. Bagaimana kalau yang tarawihnya taltul? Nanya sama yang tarawih begitu. Allah, nanti gitu kan. Jadi harus duduk di antara dua sujud dan tumak nina. Nanti nomor 12-nya itu tumak nina. Jadi duduk di antara dua sujud itu hukumnya rukun. Dilakukan fi kulli rok'atin, dalam setiap rokaat. Ibu-ibu meskipun ada berapa ekor doang ini saya tanya. Kalau dalam sholat 1 rokaat sujudnya berapa kali? Bu, mungkin jawab tapi saya nggak dengar. Pak, 1 rokaat sujudnya berapa kali? 1 rokaat? 2. Nah, berarti kalau 4 rokaat? 8. Itu dalam setiap rokaat mesti ada duduk di antara dua sujud. Tidak melakukan itu batal sholatnya. Umpama sujud sekali doang, batal sengaja. Terus, sawaun shalla qa'iman aw muttaji'an. Sama saja dalam kondisi sholat berdiri, duduk di antara dua sujud itu ada. Bagaimana kalau orang yang sholatnya duduk? Ya ada. Jadi kondisi baca Fatihah, anggap dia seolah-olah berdiri. Tapi pada saat dia sudah ruku, sujud, maka posisi seperti itu dihitungnya duduk di antara dua sujud. Hukumnya wajib. Ini saya gambarkan di sini. Wa qalluhu sukunun ba'da harokati a'dha'ihi. Paling ukuran minimalnya duduk di antara dua sujud adalah anteng, diem setelah berubah anggotanya. Minimal, paling minimal. Sebab nanti ini juga menjadi rukun tumanina nanti di nomor berikutnya. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar anteng sejenak. Itu minimal. Allahu Akbar jadi sah. Tapi jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. Itu gak boleh. Gak ada berhentinya belas. Itu minimalis. Sekarang ukuran maksimalnya bagaimana? Wa akmaluhu, kalau ibu pengen sempurna sholatnya. Wa akmaluhu itu maknanya tuh
paling sempurnanya duduk di antara dua sujud, yaitu caranya az-ziyadatu ala dzalika bid-du'ail waridi fihi, dengan cara menambahkan doa yang sudah ibu hafal semuanya. Saya maknanya kemana-mana nih, maksudnya ke sana maksudnya. Ibu kalau duduk di antara dua sujud, bacanya bagaimana? Rabbighfirli warhamni warfa'ni, kan begitu ya? Terus coba, terus warzuqni wajburni, gitu ya. Wahdini wa'afini, itu dibaca. Kadang-kadang kalau pelan-pelan lupa, tapi kalau agak cepat apal. Gak usah dirubah lagi, udah itu bacaannya. Itu doa yang sudah terwariskan turun-temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kurang apa kita dalam sholat? Komplit di doa yang waktu kita duduk di antara dua sujud. Jangan gak dibaca, Bu. Ilmunya tahu, badannya sehat, waktunya luang, kondisinya aman, tenang. Jangan jemuran. Gara-gara jemuran takut wong ini musim hujan. Begitu sujud, pas duduk di antara dua sujud, ngebut, nggak ada jeda, batal sholatnya. Tenang, jemuran tinggal jemuran, kehujanan sebentar ntar juga kering lagi. Tenang aja. Baca doa ini supaya sempurna praktek duduk di antara dua sujud. Berarti sempurna sholatnya insya Allah. Sekarang begini digambarkan. Falau lam yajlis bainas sajadataini. Falau lam yajlis bainas sajadataini. Bal soro ilal julusi. Akroba lam yasihha. Falau lam yajlis, maka lamun ora duduk sapa wong bainas sajadataini ing dalem antarane rong sujudan, bal soro balik dadi sapa wong ilal julusi maring lungguh iku akroba luwih parek lam yasiha, maka ora sah opo duduk di antara dua sujud. Berarti ora sah salate. Kayak tadi gambarannya. Sujud, Allahu Akbar, saya gambarin sujud Allahu Akbar. Tumanina pasti. Karena memang rukun, harus tumanina. Yang dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, minimal subhanallah, maksimal subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Allahu Akbar duduk, belum apa-apa, masih dekat ke sujudnya, sudah sujud lagi. Lam yasihha, tidak sah. Tidak sah duduknya di antara dua sujud, berarti rusak rukunnya, berarti sholatnya juga tidak. Naik rukun sholat yang ke-12. Wathani asyara, rukun sholat yang ke-12 at-tumaninatu, tumaninah. Tumaninatu anteng, tumaninatu tenang, tumaninatu ojo grasa grusuh, diem sejenak. Biqadri subhanallah, itu tumaninah. Fihi, di dalam duduk di antara dua sujud, itu rukun. Padahal sudah masuk di sini tadi saya katakan. Tapi di sini dirinci. Duduk di antara dua sujud rukun, satu rukun, tumaninahnya rukun yang lain. Artinya terpisah di sini. Nanti di kitab yang lain, duduk di antara dua sujud plus tumaninah itu rukun. Jadi satu. Kalau ini dirinci. Lanjut yang ke-13. Rukun yang nomor 13. Wathalitha asyara, yang nomor 13. Rukun sholat ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin rata-rata sudah paham. Insya Allah. Tapi persoalannya anak kita paham apa belum? Sudah paham, alhamdulillah. Cucu kita ini harus digetok tularkan, harus disampaikan. Sebab ini penting
sangat teramat penting kaitannya dengan sholat, sebab sholat ibadah mahdoh yang tidak bisa diwakili dan tidak bisa ditunda, tidak bisa berhenti, tidak bisa tidak dikerjakan maksudnya, selama muslim baligh, akalnya lempeng. Asal masih 3 faktor ini kumpul, wajib sholat. Saya sakit, wajib sholat. Enggak ada rumus gak wajib sholat. Saya di perjalanan, wajib sholat. Cuma nanti teknisnya beda-beda, prakteknya berbeda-beda. Tentu agama tidak memberatkan. Saya sudah tidak sanggup berdiri, duduk. Duduk pun sudah saya susah. Gempuling, apa ngebuling? Muttaji'an, turun miring. Berbaring, gempuling. Turun miring loh. Iya, muttaji'an ini. Saya sudah nggak bisa turun miring, melumah, ngaplang-ngaplang. Nggak bisa gerak palanya, isyarah mata. Sudah nggak bisa mata pun, dah sebisanya selama masih berdetak. Sudah nggak bisa, ya berarti udah nggak ada lagi. Tinggal itu. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan, jangan pernah berani ninggalin sholat, Pak. Jangan ya Pak, serepot apapun, sesibuk apapun, ada jalan keluarnya. Asal mau ngaji, ada jalan keluarnya. Jadi jangan bentar-bentar sholat, jangan. Wong ketika dalam perjalanan yang cukup masafatul qasar, sholat bisa diringkes Pak. Yang tadinya 4 menjadi 2, waktunya diringkes jadi 1, aman. Bagaimana kalau sibuk, umpama kayak lagi hajat, ada lah. Ada jalan keluarnya, ada tetap. Jadi jangan gara-gara saya kan hajat repot, saya dipajang, saya dibedakin, ada jalan keluarnya. Jadi saya pakaiannya kotor, najis, nggak ada salin, nggak ada lagi. Waktu masuk bahkan hampir habis, wajib sholat dalam kondisi seperti itu. Sah nggak sholatnya? Sah. Wah gitu gampang jadinya. Namanya sholat lihurmatil waktu, sholat menghormati waktu. Nanti dalam kondisi yang sudah ikhtiar, wajib diulang. Wajib. Nanti sebenarnya sudah kelewat, bab itu sebenarnya sudah kelewat sebenarnya. Tapi untuk ngingetin lah. Lanjut. Wassalisa asyara, rukun sholat yang ke-13, al-julusul akhiru, lungguh akhir, duduk yang terakhir. Adanya di tahiyat akhir, adanya di tasyahud akhir nanti. Duduknya itu rukun. Jadi jangan pikir duduk terakhir waktu sholat itu tidak rukun. Artinya kalau sengaja kita melakukannya dengan cara berdiri yang gak sah. Wong memang ini harus duduk. Duduk akhir hukumnya wajib. Duduknya bagaimana? Ini walaupun nanti akan dibahas gak apa-apa. Duduk akhir tawarruk. Tawarruk itu yang lemprok. Bokongnya ngeling sing kiring lemprok. Pokoknya kayak gitu lah, praktek lah. Praktek kayak yang anu lah. Apal kabeh lah. Nah kalau yang tahiyat awal itu iftiros. Ngapunten, yang telapakan kaki kirinya yang didudukin. Itu kaki kanannya nendang, itu namanya iftiros. Bagaimana kalau tasyahud akhir, tawarruk tadi tuh. Saya nyamannya iftiros, monggo. Saya nggak bisa seperti itu, bisanya selonjor. Saya bisanya sila, bebas. Jangan gara-gara ngaji terus ada penjelasan bebas, saya enak-enaknya jangan. Terus mendadak praktekin sila, bebas, jangan itu. Jadi semua duduk yang ada dalam sholat itu paling cakep iftiros, paling cakep. Tapi ulama memberikan penjelasan iftiros itu duduk untuk tahiyat awal dan
Jarak di antara sujud per sujud lah, rokaat per rokaat itu kan ada duduknya di antara dua sujud. Itu. Dan untuk tahiyat akhir yang paling utama tawarruk. Tawarruk itu yang tahiyat akhir lah itu. Jadi bokong kirinya ngelemprok, ininya terus begini, ininya nendang. Kalau iftiros, ininya ditatakin bokong. Nah itu utama untuk tahiyat awal. Nah duduknya, asal duduk pokoknya. Itu hukumnya wajib karena ini rukun. Kapan itu terjadi? Alladzi yaqibuhus salamu ayyalladzi tegesekang. Yaqibuhu kang ngiring-ngiringi ing ladzi opo assalamu salam. Artinya prakteknya duduk akhir itu pada saat menjelang salam. Nanti kan ujungnya salam. Paham ya Bu? Paham. Ini rukun. Terus rukun sholat yang ke-14 itu apa? At-tasahhudu fihi. Tasahud. Kalau tadi duduknya. Sekarang tasahudnya. Di dalam duduk akhir itu ada namanya tasahud. Tasahud hukumnya wajib karena itu rukun sholat. Yang mana sih yang tasahud itu? Tasahud itu begini, minimal. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini redaksi paling minimal. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu tahiyatnya enggak begini. Yang paling maksimal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibah. Benar enggak begitu? Jangan dirubah. Udah terus itu sampai mati. Jadi kalau ada yang nyalahin, udah jangan didengerin. Yang sudah hafal terusin itu tuh. Keren. Itu maksimal. Di sini nggak dicantumin. Yang dicantumin itu yang minimalisnya. Paham Pak ya? Terusin. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Terus. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tasahud sampai di situ. Nanti para santri yang biasa dari guru ke guru kita nanti sunnah nanti namanya sunnah hayat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jangan dibahas dulu ini. Ini bukan rukun. Ini nanti ada perbedaan. Kalau ibu nanyanya ke saya, ngacungnya kapan? Pada saat nyebut kalimah Allah. Illallah. Kalau ada yang lain, monggo. Memang banyak pendapat di situ. Paham ya Bu? Saya pakai yang mana? Yang tadi. Illallah. Nah ini bukan rukun. Praktek ini nih bukan. Rukun bacaannya. Nggak ngacung nggak apa-apa. Nah awas jangan sampai salah paham. Jadi yang dimaksud tasahud. Rukun berarti dari kalimat at-tahiyyatu sampai 2 kalimat syahadat. Itu rukun. Jangan sampai nggak bisa. Ajarin itu. Kalau ibu punya suami kebetulan belum hafal, ajarin. Sambil pegangin kerokan, sambil dikerok. Pijitin, ajarin tuh. Sebab penting itu. Itu kalimat angker banget itu. Itu dialog ketika Rasulullah dimi'rajkan. Diabadikan dalam sholat.
Sekali lagi, yang Bapak sudah, itu pakainya, sudah hafal. Lanjutkan. Jangan ragu-ragu. Itu rukun. Rukun itu wajib. Enggak boleh ditinggalkan. Itu masuk wilayah tasyahud. Kemudian rukun sholat yang ke-15. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Baca sholawat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam duduk akhir, maksudnya di dalam tasyahud nanti kelanjutannya. Kelanjutan tasyahud nanti ada kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Silahkan. Gak usah repot-repot. Yang gak pakai sayyidina jangan nyalahin yang pakai sayyidina. Yang sudah pakai sayyidina jangan maksain temennya supaya pakai sayyidina. Udah. Jangan berantem. Yang penting sholat. Udah cukup. Itu hukumnya baca sholawatnya. Itu rukun masalahnya. Ibu nggak baca sholawat kepada Nabi, batal sholatnya. Walaupun nanti ada babnya. Kalau dalam tasyahud awal, itu sampai kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu sunnah. Sunnahnya sunnah ab'ad. Tapi dalam tahiyat akhir, baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rukun. Tahiyat akhir. Tidak dibaca, batal sholatnya. Bagaimana kalau dilanjutin? Wa ala ali Sayyidina Muhammad, sunnahnya. Sampai dilanjutkan, kama shollaita, sholawat Ibrahimiyah. Itu cakep. Tambahin lagi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa adzabil. Itu cakep. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu cakep. Luar biasa. Cuma nanti kasihan makmumnya kelamaan, enggak salam-salam. Kalau sholat sendirian enggak ada. Ini ngomongin yang rukun. Jadi yang sholawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Itu sunnah. Jadi rukunnya baca sholawat pada saat duduk akhir, yaitu redaksinya cukup dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahin wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad, monggo. Tapi rukunnya sampai di situ. Itu rukun tersendiri. Bon. Jadi jangan iseng-iseng. Ini keluar biasaan baginda Rasulullah. Ada sosok yang super pilihan. Yang sosok itu disebut setiap kita sholat pas di akhir tahiyat akhir. Kalau tidak ada sosok itu disebut, maka tidak sah sholatnya. Siapakah? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu sholawat. Di sini dikatakan wa qallus sholati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, paling sedikit-sedikitnya baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Segitu. Paling sedikit-sedikitnya. Sempurnanya yang biasa ibu baca. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamid. Itu top margo top. Karena ibu mungkin lagi ada tamu, agak diringkas bacanya, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum, beres. Yang tahu ilmunya gampang. Yang belum tahu keder bingung. Sekali melaksanakan gamang, ragu, was-was. Seneng itu setan kalau begitu tuh seneng. Oh, enggak sah lo, seneng. Sebab setan mah goda itu kepada semuanya, Pak. Sudah baik sholatnya terus dikerasa kerusuk. Kamu udah top, kamu udah hebat, sholatmu udah diterima. Yang lain mah cemen semua, sombong.
Itu setan begitu. Gak berhenti setan. Udah jangan mikirin setan. Anggap aja setan ini cemen. Jangan dipikirin makanya. Kalau dipikirin nanti malah tekor enak aja. Mikirin setan. Jangan. Sekarang annas salata 'alal ali la tajibu. Sesungguhnya salat atas keluarga Nabi la tajibu. Bal hiya sunnatun. Akan tetapi bacaan sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya tapi jangan ditinggal. Wong biasa. Saya ulangi. Kalau baca sholawat kepada Nabi pas tahiyat awal alias tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sebab tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Tapi pada saat tahiyat akhir, duduk akhir, tasyahud akhir, itu baca sholawat hukumnya wajib. Redaksinya paling minimalis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kesananya sunnah. Hampir selesai nih rukun sholat ini. Terus rukun sholat yang ke-16. Wasadisa asyara. Rukun sholat yang ke-16 at-taslimatu yaitu uluk salam. Rukun sholat yang ke-16 at-taslimatu mau salam al-ula kang pertama. Wa yajibu iqa'u salami halal qu'udi. Bu, rukun sholat yang ke-16 baca salam. Dan itu wajib kejadiannya harus dalam kondisi duduk. Ini ingat nih, sholat nih ya. Kecuali sholat jenazah lain. Mau sholat fardu ke, mau sholat sunnah ke, asal masih disebut sholat, kecuali sholat tadi itu. Jadi wajib baca salam. Dan baca salam kondisinya harus dalam kondisi duduk. Gak boleh nongkrong, dia walaupun duduk tapi kan gak pantas lah. Apalagi berdiri gak boleh. Gak sah. Terus sedikitnya salam seperti apa? Minimal. Kita kan selalu ukuran minimal. Pakainya ukuran minimal. Kalau duit pengennya maksimal. Nah, kalau sedekah rotan wahidatan. Cekap sepindah mawon. Sekali saja. Setelah tahiyat beres ya, tasyahud akhir beres. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang rukun-rukun. Assalamualaikum. Cukup sekali. Itu rukun. Enggak repot ibu. Ibu mau cepet-cepet silahkan. Cuma kebangetan. Assalamualaikum. Langsung berdiri ngacir. Wong di luar hujan jemurannya. Sah, sholatnya sah. Karena rukunnya itu. Ukuran minimalnya. Sekali. Ibu kalau pengen maksimal. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang biasa ibu lakukan Bapak. Itu maksimal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sunnah. Ini rukun wajib. Jadi orang yang kalau sudah tahu ilmunya. Enggak ribet. Enggak berat. Enggak lama. Enggak susah. Ada jalan keluar. Yang repot itu yang agak-agak sotoy, terus nyalahin yang lain, yang bener dia doang. Ini repot ini jadinya. Jadi kalau banyak literasinya, banyak belajarnya, agak jauh ngopinya, insya Allah aman. Aman. Tapi jangan dienteng-entengin gara-gara ini udah rukunya segitu, assalamualaikum langsung ngacir. Oh ya jangan. Ini mah lagi nyeritain ilmu rukunnya segini.
Nah minimalnya segini, maksimalnya ini. Makanya tadi saya katakan bapak dan ibu sudah beres semuanya. Cuma tinggal ngakur-ngakurin. Oh ternyata ini. Makin mantep. Nah, itu maksudnya begitu. Bukan makin, wah udah berarti dikurangin. Wah jangan begitu namanya. Gak beres itu namanya. Bukan begitu maksudnya. Sempurnanya baca salam kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi marrotaini rong ambalan. Yaminan arah kanan. Washimalan arah kiwa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Beres. Sempurna itu. Balik lagi. Rukun sholat yang ke-16 baca salam yang pertama. Yang kalau nengok kanan. Redaksinya assalamualaikum minimal. Yang maksimalnya assalamualaikum warahmatullahi. Beres. Sholat wis beres nih. Masih ada rukun sholat masih di kitab ini. Yang nomor 17. Rukun sholat yang nomor 17. Niyatul khuruj minas sholati. Niat keluar dari sholat. Awas nanti di sini debatable. Di sini ada perbedaan antar ulama fikih. Jangan repot. Gak usah repot-repot. Kalau sudah ada perbedaan monggo silakan. Wong pada saat salam itu ada pendapat sudah keluar dari sholat gak perlu niat. Kalau baca salam beda dengan takbiratul ihram. Sebab memang sholat diawali dengan takbir, diawali dengan salam. Jadi pekerjaan, ucapan, af'alun, aqwalun wa af'alun, apa dibolak-balik lupa saya tuh. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara'ita makhsusatin. Nah ini kalau di sini dicantumkan pada saat assalamualaikum warahmatullahi niat keluar dari sholat itu rukun. Ini supaya didengerin maksimal ya, jangan pegangan satu doang ini supaya tahu. Hadza wajhun marjuhun, yang mengatakan seperti itu ini pendapat yang diunggulkan. Satu. Wakila dikatakan la yajibu, enggak wajib. Niat keluar dari sholat enggak wajib. Hadza wa hadzal wajhu, dan ini pendapat huwal ashahhu, yang paling kuat, yang paling sahih. Ayo yang mana? Udah. Sudah tahu nyaman. Nah, gitu aja. Yang terakhir, yang ke-18, rukun sholat yang ke-18, tartibul arkani, runtute rukun, urutannya rukun. Jadi nggak boleh sujud dulu baru i'tidal, nggak boleh ruku dulu baru fatihah, nggak bisa begitu. Jadi berurutan. Nanti ada rukun yang dibarengkan, yaitu niat dan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan niat itu dibarengkan. Nah, balik lagi. Rukun sholat yang ke-18 tartibul arkani hatta bainat tasyahudil akhiri was sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Jadi maksudnya sehingga antara tasyahud dan sholat kepada Nabi maksudnya terus urutan, jangan zigzag, jangan, terus harus berurutan. Itu kalau dalam versi kitab ini disebut bagian dari rukun. Kenapa ini rukun? Karena kalau berantakan ya enggak sah sholatnya. Jadi tertib itu begitu berurutan. Yustasna fihi, yustasna minhu wujubu muqaranatin niyati litakbiratil ihrami
Wa muqarratil julusil akhir litasyahudi wassalati 'alan nabi. Ada pengecualian. Jadi pengecualian berurutan itu di sini pada saat ibu takbiratul ihram itu niatnya Allah bareng dengan niatnya di sini. Pada saat niat harus ada di wilayah takbiratul ihram. Ini gak ada urutan, takbir dulu baru niat enggak. Niat dulu baru takbir enggak. Harus bareng. Nah, satu. Dan juga berbarengannya duduk dengan tahiyat akhir. Ini juga bareng. Tahiyat dulu baru duduk gak bisa. Duduk dulu baru tahiyat gak bisa juga. Harus memang bareng. Jadi barengnya duduk akhir karena mau tasahud. Ini memang satu paket. Termasuk juga sholawat kepada Nabi. Adanya itu diduduk. Urutannya tuh bacaannya saja. Jadi kalau mau diurut ya berarti duduk dulu, tasahud, terus sholawat. Ya memang di sini ada urutan sebenarnya. Ada urutan ini. Duduk dulu kan. Duduk dulu, krek, baru at-tahiyyatul. Terus urutan sholawat. Tapi kalau takbir tadi sama ini ya berdiri dulu kan begitu kan. Ini sebenarnya bukan 2, 3 sebenarnya. 3 rukun yang menjadi satu kesatuan. Niat dulu baru berdiri ya nggak bisa. Berdiri dulu baru niat. Setelah itu baru takbir nggak bisa. Berbarengan itu bukan 2 sebenarnya, 3. Bagi orang yang mampu berdiri tentu. Berdiri, trek, terus Allah. Kalau saya boleh komen tuh ya berdiri dulu bagi yang mampu mah. Menghadap kiblat dulu ini kan bagian dari syarat. Karena ini rukun ngomongnya, jadi menghadap kiblatnya nggak dimasukin di sini. So, itu mah bagian dari syarat. Berdiri Allah di sini truk niat minimal menghadirkan hati bahwa kita sedang sholat. Udah gitu aja. Kalau susah-susah mah harus ngerinci qasdu, ta'yin, fardiyah, ibu-ibu keder. Udah, pokoknya judulnya ini lagi sholat karena Allah. Udah. Sholat asar, pas sholat subuh, rakaat gitu aja. Di sini nggak perlu disebutin atu-atu. Aku niat sholat asar 4 rakaat. Wah, di sini sebutin atu-atu. Itu namanya mudah. Allah, lisannya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini sudah beres semua. Dah. Ya latihan. Menghadirkan hati kita sedang menghadap kepada Allah dalam kondisi sedang sholat. Dah. Beres Pak, itu rukun sholat itu. Masih ada enggak? Berapa menit? 3. Kita lanjutkan. Kesunnahan yang terkait dengan sholat dan terjadi sebelum masuk di dalam sholat. Ini nanti kalau enggak tuntas, mudah-mudahan panjang umur untuk pertemuan berikutnya. Kalimatnya, was-sholatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Kalau redaksi matan begini, wasunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Al-adhanu wal iqamatu. Ini nanti rinciannya nanti. Ada sunnah yang tidak boleh terlewatkan. Maksudnya tidak boleh terlewatkan itu rugi kalau dilewatin. Sebelum masuk ke dalam sholat itu ada 2. Yang pertama azan, kayak tukang syuting, tukang azan nih. Wah, nanti lehernya panjang di hari kiamat nanti. Ada hadisnya sahih. Maksudnya dia akan mendapatkan rahmat Allah, tukang azan. Makanya beliau anteng di azan, gak mau ngimam. Kalau suruh ngimam muter-muter. Nah, kesunahan, saya ulangi, kesunahan yang terjadi sebelum masuk dalam sholat, yang ini jangan sampai kita lewatkan, yaitu azan dan iqamah. Azan itu apa sih? Nanti dibahas secara lughat, baik secara syariat. Iqamah itu apa sih?
ada pembahasannya tersendiri. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan panjang umur, sehat walafiat. Bulan depan kita ketemu kembali insya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tub alaina qablal maut warhamna 'indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as shaut. Ihfadna minal afati wal ahad wal uqubat birahmatika rahmar rahimin. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.